Powiedz mi, zajebać ci? Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia. Hari ini saya akan membahas sebuah film terbaru berjudul Furiosa. Film ini bercerita tentang seorang dokter yang dipaksa menjadi informan polisi untuk menyusup ke dalam sebuah kelompok geng yang diketuai oleh kakaknya sendiri. Supaya tidak terlalu banyak spoiler di awal karena akan mengurangi keseruan film, sebaiknya kita langsung saja bahas alur cerita selengkapnya. Di awal film memperlihatkan seorang polisi bernama Zika. Dia sedang memantau seorang bos gangster sekaligus bandar narkoba di dalam sebuah klub malam. Di sebuah ruangan terlihat bos gangster bernama Roka terlibat pertikaian dengan saingan bisnisnya. Di sana juga terlihat kehadiran Golden, si tukang pukul klub itu, yang juga anggota dari geng supporter bola bernama Furiosa. Zika mengenal Golden karena dulu dia juga merupakan anggota geng yang sama. Tapi karena suatu kejadian, Zika memutuskan keluar dari geng dan menjadi seorang polwan. Sementara di klub, Zika terlibat perkelahian dengan dua orang pengunjung. Golden ingin menghampiri Zika namun dia keburu pergi. Setelah itu Zika ke rumah sakit menemui seorang dokter bernama David yang merupakan mantan pacarnya. Hubungan mereka berakhir karena sebuah kejadian di masa lalu saat masih sama-sama menjadi anggota geng Furiosa. Ternyata tujuan utama Zika menemui David bukan mengobati luka di keningnya, tapi membahas tentang Kazub, abang David yang merupakan ketua geng Furiosa. Zika mengatakan kalau Kazub melakukan banyak sekali tindakan kriminal. Karena hal itu Kazub bisa divonis penjara seumur hidup. David sendiri dikeluarkan dari geng Furiosa karena dianggap seorang pengecut. Kemudian dia memutuskan menjadi seorang dokter. Lalu scene film memperlihatkan Kazub tengah bertarung dengan seorang petarung yang sangat sadis bernama Kazman. Di ronde pertama Kazub dibuat kewalahan dengan pukulan dari lawan. Namun di ronde kedua dia mulai mendapat celah melakukan perlawanan. Hingga akhirnya dia berhasil memenangkan pertarungan itu. David datang menemui Kazub. Awalnya dia ingin memberitahu abangnya itu tentang upaya polisi yang ingin meringkusnya. Namun karena waktunya tidak tepat, David pun mengurungkan niatnya. Lalu scene film berpindah di kantor polisi. Zika dan atasannya Thomas memiliki sebuah misi rahasia untuk menangkap Rowa dan Polanski, dua orang bos gangster yang terlibat dalam bisnis narkoba dan sangat berpengaruh di Polandia. Di sini terungkap alasan Zika menjadi seorang polisi. Semua berawal sejak kematian adiknya yang tewas dalam aksi tawuran. Adiknya yang juga merupakan anggota geng Furiosa. Keesokan harinya David, Zika, dan Thomas melakukan pertemuan di sebuah kafe. Diketahui kalau Kazub sudah lama berselisih dengan Rowa. Sedangkan beberapa anggota geng Furiosa termasuk Golden bekerja di klub malam milik Polanski. Satu lagi bos gangster yang juga diincar oleh polisi. Thomas dan Zika mengajak David menjadi mata-mata polisi untuk meringkus Rowa dan Polanski dengan cara bergabung kembali ke dalam geng Furiosa sebagai penyusup. Berhubung dia adalah adik Kazub, ketua geng Furiosa yang punya koneksi dengan kedua komplotan gangster tersebut. Jika David setuju bekerja sama dengan polisi, Thomas berjanji akan menghapus semua jejak kejahatan Kazub dari ancaman vonis penjara seumur hidup. Dan Zika meminta David memikirkan tawaran polisi itu, mengingat Kazub memiliki istri dan seorang anak. Setelah itu David berkunjung ke rumah Kazub. Di sana dia makan malam dengan kakak ipar dan keponakannya, Camelia dan Susi. Tak lama kemudian Golden juga datang. Di sini terlihat kalau Golden sangat dekat dengan keluarga Kazub, tapi tidak dengan David. Pada akhirnya David setuju untuk bekerja sama dengan polisi. Lalu di keesokan harinya terlihat tim polisi tengah mengintai geng Furiosa dengan bantuan David. David mengikuti Golden memaksa untuk bergabung lagi dengan geng Furiosa. Meskipun hal itu ditentang oleh Golden dan anggota yang lain. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena semua keputusan ada di tangan Kazub.
Tak lama kemudian Zika dan timnya menyetop sebuah bis yang biasa digunakan oleh geng itu. Namun ternyata di dalam bis tersebut hanyalah manekin. Geng Furiosa berhasil mengelabui polisi. Geng ini sudah tahu kalau mereka sedang dibuntuti. Lalu Zika mencoba menghubungi David, tapi dia sudah menanggalkan monitornya. Furiosa sampai di sebuah tempat. Di sana mereka akan melakukan pertarungan dengan geng Rowa. Kazub baru sadar kalau David juga ada di sana. Dia marah kepada adiknya. Dia bilang David datang cuma untuk bikin dia malu. Tak lama kemudian geng Rowa tiba dengan jumlah anggota yang jauh lebih banyak dari geng Furiosa. Menyadari itu, Golden pun berencana melawan mereka menggunakan senjata. Namun Kazub melarangnya karena hal itu akan mencoreng nama baik geng. Lalu Kazub memberi semangat kepada timnya agar tidak gentar. Meskipun geng Rowa tidak pernah kalah dalam pertarungan. Lalu tawuran pun dimulai. Sementara David berusaha mengumpulkan nyali untuk ikut berkelahi. Meskipun kalah jumlah, geng Furiosa tetap mampu mengimbangi perkelahian. Geng Furiosa berhasil mengalahkan geng Rowa. Mereka sangat bangga bisa mengalahkan geng musuh yang berjumlah lebih banyak. Saking semangatnya, satu anggota sampai kejang-kejang. David yang seorang dokter berusaha memberikan pertolongan pertama sebelum akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Melihat hal itu, Kazub kemudian mengumumkan kepada timnya kalau David resmi menjadi anggota Furiosa. Setelah itu mereka kembali ke markas untuk merayakan kemenangan. Mereka sangat kaget melihat polisi menggeledah tempat itu. Thomas bilang kalau polisi cuma mau nyari bendera yang dicuri dari sebuah stadion. Padahal tujuan utamanya datang ke sana untuk memastikan kalau David sudah diterima dalam geng Furiosa. Keesokan harinya Polanski memberikan sebuah pekerjaan baru kepada Golden, menggantikan posisi Siwi, anak buah Polanski yang sudah tewas dihabisi karena berkhianat. Tugas Golden mengambil barang haram di sebuah pelabuhan. Scene film berpindah memperlihatkan David mengenang masa lalunya saat dia masih di geng Furiosa. Saat itu David, Golden, dan Zaro adik Zika ditugaskan oleh Kazub bertarung dengan geng musuh. Namun David malah diam saja saat Golden dan Zaro dikeroyok oleh lawan. Sampai akhirnya Zaro tewas. Sejak saat itu Golden sangat benci dengan David dan memaksa Kazub mengeluarkannya dari geng. Setelah keluar dari geng, David menjadi seorang dokter dan Zika menjadi seorang polisi. David sangat menyesali sikap pengejutnya saat itu. Kejadian yang membuat hubungannya dengan Zika kandas. Kemudian Zika datang. Dia kesal dengan David yang melenceng dari rencana. Karena seharusnya hari itu mereka sudah berhasil meringkus geng Rowa. Keesokan harinya David dan Golden berlatih bertarung dalam satu ring. Dan tentu saja David babak belur. Apalagi Golden memang sudah lama dendam dengannya. Jasad Siwi anak buah Polanski ditemukan tewas di tong sampah. Kazub yang menyaksikan berita itu di TV mencoba menasehati Golden agar berhenti bekerja dengan Polanski. Sudah diperingatkan malah bikin Golden kesal. Kazub juga menasehati anggota lainnya yang bekerja dengan Polanski agar berhati-hati. Keesokan harinya David mencoba mengorek informasi dari Golden tentang siapa yang membunuh Siwi. Namun Golden tidak semudah itu buka mulut. Saat Golden dan David keluar, tim polisi meringkus Kazub dan anggota Furiosa yang lainnya. Tidak hanya itu, tim polisi juga meringkus geng Rowa. Kedua tim ini ditahan untuk dimintai keterangan. Beberapa jam kemudian, Golden dan Bulan menyerahkan diri ke polisi. Mereka semua kemudian diinterogasi satu persatu di ruangan yang berbeda terkait kematian Siwi. Karena semuanya memiliki alibi yang kuat. Yang ada Golden malah mengungkit keterlibatan Zika dalam geng Furiosa dan juga terkait kematian adiknya. Membuat Zika sampai terbawa emosi ketika menginterogasi Rowa.
Karena tidak ada bukti yang kuat, kedua geng akhirnya dilepaskan dengan bantuan pengacara mereka masing-masing. Hari demi hari bisnis narkoba geng Rowa semakin berkembang dan meluas ke berbagai wilayah. Kemudian Zika kembali mendesak Daud untuk mencari bukti yang lebih konkret. Tapi Daud malah menuding kalau Zika jadi polisi cuma untuk balas dendam atas kematian adiknya. Keesokan harinya geng Furiosa menonton pertandingan bola. Di dalam bis, Otto mengatakan kalau kematian Zaro bukan sepenuhnya salah Daud. Zaro terluka karena pisau yang dia bawa sendiri. Di sisi lain, John anak buah Rowa ketahuan menjual informasi ke polisi. Lalu Rowa mengamputasi tangan John untuk memberi efek jera. Geng Furiosa sampai ke tempat pertandingan, tapi mereka dilarang masuk oleh pasukan polisi karena geng ini selalu membuat kerusuhan, membuat geng Furiosa semakin emosi. Lalu mereka memaksa masuk dengan mendobrak pagar. Malam harinya Zika mendatangi John. John menyalahkan Zika atas apa yang terjadi dengannya. Lalu Zika menghubungi Daud memastikan keadaannya baik-baik saja. Mengingat Daud juga informan polisi seperti John, terbukti kalau Zika masih perhatian dengan sang mantan. Kemudian Zika mengajak Daud bertemu, lalu keduanya bercocok tanam. Keesokan harinya di dalam sebuah bis, geng supporter lawan membuat onar, memukuli beberapa penumpang. Daud yang kebetulan ada di sana awalnya tidak ingin ikut campur. Namun saat salah satu anggota menampar mukanya berkali-kali, Daud menjadi emosi. Dia memutuskan untuk melawan. Geng musuh baru menyadari kalau Daud sengaja masuk ke bis itu untuk mengintai mereka. Karena tak lama kemudian, anggota geng Furiosa yang lain muncul. Mereka sangat bangga dengan keberanian Daud, termasuk Kazub dan Golden. Sangat berbeda dengan Daud 10 tahun yang lalu, yang sangat takut untuk berkelahi. Di malam harinya geng Furiosa melampiaskan kekesalannya kepada tim pesepak bola yang mereka dukung. Untung saja tidak terjadi tindak kekerasan. Singkat cerita, hari itu Golden menjemput barang haram milik Polanski. Kemudian Polanski menyuruh Golden mengantar barang itu ke tempat percetakan. Namun tanpa dia sadari, polisi sudah menggerebek tempat itu. Untung saja Kazub dan anggotanya menahan Golden tepat waktu, sebelum barang yang dia bawa sampai ke tempat percetakan tersebut. Tapi Polanski malah menuding kalau Golden lah yang ceroboh dan tidak pandai membaca situasi. Dan dia berterima kasih kepada Kazub yang mengetahui informasi tentang penggerebekan itu. Tapi Kazub bilang kepada Polanski kalau anggota Furiosa tidak akan lagi bekerja untuknya. Kazub kembali menasehati Golden agar mencari pekerjaan lain. Karena bekerja dengan bandar narkoba sama saja dengan bunuh diri. Ternyata Zika yang membocorkan informasi tentang penggerebekan itu kepada Kazub tanpa sepengetahuan Thomas demi melindungi geng Furiosa. Daud diminta datang ke kantor polisi. Tak lama kemudian Thomas masuk dan menyuruh Zika keluar dari ruangan itu. Kemudian Thomas menunjukkan berkas bukti kejahatan Kazub. Dia kembali mendesak Daud agar membocorkan informasi lengkap terkait bisnis narkoba Polanski dan Rowa. Di sisi lain, Kazub memberikan dua pilihan kepada anggotanya. Bagi yang ingin bekerja dengan Polanski, diminta untuk pergi dengan sukarela. Dan yang ingin tetap dengan geng Furiosa diminta untuk bertahan. Ternyata tidak ada satupun yang mau meninggalkan geng itu, termasuk Golden. Namun di kantor polisi, Daud terlanjur menyebut kalau Golden bekerja untuk Polanski, mengantar jemput barang haramnya. Kemudian Thomas memberi Daud waktu 1 minggu untuk menjebak Golden. Karena jika tidak, dia akan menandatangani berkas itu dan Kazub akan dipenjara. Keesokan harinya Kazub meminta Daud meninggalkan Furiosa dan fokus menjadi dokter. Sementara Kazub akan tetap memimpin geng, sebab semua anggota yang sudah gabung dari kecil sangat membutuhkannya. Daud akhirnya jujur kalau dia terpaksa menjadi informan polisi untuk melindungi Kazub. Kazub sangat kecewa mendengar pengakuan adiknya itu. Malam harinya sekumpulan orang menyerang Kazub pakai parang. Dia dikeroyok sampai terluka parah.
Singkat cerita, Kazub dilarikan ke rumah sakit. Namun malang, nyawanya tidak tertolong. Golden mengatakan pelakunya adalah Rauka. Anggota geng Furiosa sangat berduka atas kehilangan pemimpin mereka. Kemudian mereka merencanakan sebuah misi balas dendam. Tapi Golden mengatakan kalau sekarang bukanlah waktu yang tepat karena mereka kalah jumlah. Lalu Golden melampiaskan kemarahannya kepada dua orang anak buah Rauka yang mereka sekap. Setelah itu Golden memperingatkan David agar berhati-hati dengan Zika. Di tempat lain, David mengatakan kepada Zika kalau dia membatalkan kesepakatan dengan polisi sebab Kazub telah tewas dan misi utamanya sekarang adalah membunuh Rauka. Kemudian geng Furiosa menangkap Polanski dan dua orang kaki tangannya. Golden memaksa Polanski menandatangani surat perjanjian peralihan bisnis gelapnya ke atas nama geng Furiosa agar geng Furiosa setara dengan geng Rauka. Baru setelah itu mereka akan melancarkan misi balas dendam. Awalnya Polanski menolak, namun setelah Golden mengancam akan mencelakai cucunya, dengan terpaksa dia menandatangani surat perjanjian tersebut. Kemudian Golden memaksa David menembak Polanski, namun karena dia tidak punya keberanian, Golden yang akhirnya menghabisi Polanski. Akhirnya geng Furiosa berhasil mengambil alih semua bisnis haram milik Polanski. Saat Golden sedang asik mengendarai mobil mewah barunya, geng Rauka pun muncul. Bukan untuk menyerang, tapi menjalin kerjasama. Golden menerima tawaran Rauka agar bisnisnya terus berkembang, mengingat dia masih sangat mentah dalam dunia produksi barang haram. Semakin hari Golden semakin hanyut dalam kemewahan, sampai dia lupa akan misi utama geng Furiosa. Bahkan dengan entengnya Golden mengatakan di depan anggota lain termasuk David untuk melupakan permusuhan dengan geng Rauka untuk sementara agar mereka bisa mengambil alih kekuasaan geng itu dari dalam dan geng Furiosa menjadi satu-satunya penguasa kota. Namun anggota lain menganggap Golden sudah mulai serakah karena dibutakan oleh uang dan kekuasaan. Tapi Golden tidak peduli dengan ketidaksetujuan anggotanya itu karena dia adalah pemimpin dan semua keputusan ada di tangannya. Di sisi lain, Zika dan timnya meringkus Rauka di tengah jalan. Mereka menemukan bukti sebuah tas berisi narkoba di mobilnya. Akan tetapi seorang anak buah Rauka mengaku kalau tas itu adalah miliknya. Sekali lagi Rauka berhasil lolos. Di tempat lain, Rauka dan anggotanya mencegat mobil David karena David telah menjual informasi ke polisi yang hampir saja membuatnya tertangkap. Di sini Rauka mengaku kalau bukan dia yang membunuh Kazub karena dirinya bukanlah seorang pengecut. Bahkan Rauka sangat menghormati Kazub yang merupakan seorang pemimpin sejati, meskipun mereka berdua saling bermusuhan. Keesokan harinya pasukan polisi berusaha meringkus Golden di kediamannya. Dia mencoba untuk kabur, namun Zika mencegatnya. Dari CCTV terungkap kalau Golden lah yang membunuh Kazub. Namun Thomas meminta Golden menjadi informan polisi dalam menangkap Rauka dengan imbalan dibebaskan dari segala tuduhan. Dan tentu saja Golden menerima dengan senang hati tawaran yang menguntungkan tersebut. Namun Zika sangat kecewa dengan atasannya itu karena dengan seenaknya merekrut seorang pembunuh sebagai informan. Sambil minum teh hangat, Golden membocorkan semua kegiatan bisnis haram Rauka. Dari mulai proses produksi sampai siap edar, siapa saja yang terlibat, dan seperti apa sistem penyelundupan dilakukan. Polisi berhasil menyita semua barang haram selundupan Rauka. Namun Rauka batal datang ke pelabuhan untuk mengambil barang tersebut. Berkat pengacaranya yang lebih dulu mendapat informasi kalau Golden berkhianat. Alhasil polisi sekali lagi gagal menangkap Rauka. Sesuai perjanjian, Golden pun dilepaskan. Setiap hari dia menghabiskan waktu dengan berpesta, sampai Golden menjadi pecandu narkoba dan alkohol. Tanpa sepengetahuan Thomas, Zika menunjukkan bukti rekaman CCTV saat Golden menghabisi Kazub. Kemudian David memaksa anggota lain untuk mengaku siapa saja yang terlibat dalam penyerangan malam itu. John mengatakan kalau Golden sempat berhubungan dengan kelompok supporter klub Dinamo.
Tanpa membuang waktu, geng Furiosa langsung bergerak mencari Golden. David menantang Golden bertarung 1 lawan 1 dan melarang anggota lain untuk membantunya. David ingin membunuh Golden dengan tangannya sendiri, namun anggota lain menahannya dan memaksa David pergi, dan biar mereka saja yang menghabisi Golden. Pasukan khusus yang dikirim Thomas datang terlambat. Geng Furiosa yang ada di situ mengaku kalau mereka yang membunuh Golden, sementara Zika mengantar David pulang. Pantas saja Roka selalu lolos dari incaran polisi. Semua itu berkat bantuan kepala kepolisian yang menerima suap dari pengacara Roka. Zika memutuskan untuk mengundurkan diri dari kepolisian dan menghabiskan waktu dengan David. Di akhir film, David ditikam oleh salah satu anggota musuh geng Furiosa yang pernah terlibat perkelahian dengan David di dalam bis waktu itu. Dalam keadaan terluka, David mengarah ke tepi pantai. Tidak ada penjelasan apakah David masih hidup atau sudah tewas, karena film keburu selesai. Seperti itulah endingnya guys, sedikit menggantung. Atau mungkin film ini akan ada sequelnya. Oke guys, terima kasih sudah singgah. Jangan lupa nonton video saya yang lainnya. Semoga terhibur dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.